dari tim Aksara Pena ya teman-teman. Oke, sebelum saya lanjut ke pembahasan buku pada hari ini ya teman-teman. Oke, sebelum itu jangan lupa apa nih Mbak Selvi? Jangan lupa di like ya untuk video-video kami selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe melalui YouTube kita ya, YouTube kita Aksara Pena di ya. like dan subscribe untuk mendapatkan berita dan video-video terbaru kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dari Aksara Pena. Oke ya. Pada hari ini nih, buku yang akan kita bahas yaitu buku dengan judul Untuk pembahasan kali ini nih ya. Untuk pembahasan kali ini kita ada dengan tema kiat sukses menulis ilmiah, Mbak. Oke, jadi menulis yang pastinya buku ini membahas mengenai penulisan yang benar ya Mbak ya. Oke, untuk untuk karya ilmiah nih. Iya, benar banget nih. Dengan penulisnya siapa nih Mbak? Oke, untuk penulisnya sendiri buku dengan judul Kiat Sukses Menulis Ilmiah ini Mbak ditulis oleh Dr. Arwan MPDI dan Bapak Marwansyah MPDI ini. Jadi ada dua orang nih ya Mbak. Dua orang ya dalam penulisan buku Kiat Sukses Menulis Ilmiah ini ya. Buku ini buku non fiksi pilihan Sumatera Selatan 2021 ya Mbak. Wah. Kiat Sukses Menulis Ilmiah. Sebelum itu kita bacakan deskripsi dari buku ini ya Mbak. Untuk ukuran kertasnya nih A5 ya teman-teman. Ukuran kertasnya A5 dan bahan kertasnya book paper. Dan ini adalah buku soft cover ya. Untuk deskripsinya nih Mbak, apa tuh? Oke, untuk ketebalannya sendiri nih Mbak, untuk ukuran ketebalannya ini buku ini memiliki 150 halaman nih Mbak. Dan juga diterbitkan di penerbit kita. Apa namanya Mbak? Aksara Oke, Pena penerbit ya, teman-teman. Aksara Pena nih. Untuk cetakan pertamanya pada Januari 2021. Oke, Sudah hampir 3 tahun tahun ya, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun yang lalu nih. Benar banget. Dengan penulisnya Dr. Arwan MPDI dan Pak Marwansyah MPDI ya. Editornya Wanda Lesmana MPD. Layar background isi perancang sampul dan penata letaknya yaitu tim desain penerbit Aksara Pena. Didistribusikan oleh penerbit Aksara Pena. ISBN-nya 97862958472. Oke, dalam buku ini nih Mbak, ini bukunya berapa tadi? 150 halaman nih Mbak. Benar banget Mbak. Untuk babnya tuh ada berapa sih Mbak? Oke, di buku ini terdapat 6 bab Mbak. Hanya terdapat 6 bab di dalam buku ini ya Mbak. Oke, 6 bab. Iya, dan diakhiri dengan daftar pustaka dan biodata para penulisnya. Oke, penulisnya Dr. Arwan. Ya, dan juga nih diawali dengan kata pengantar ya. Kata pengantarnya yang pasti puji syukur ya Mbak, karena sudah diterbitkannya buku ini secara lancar. Iya. Untuk bab pertamanya membahas mengenai apa sih Mbak? Oke, untuk bab pertamanya nih dalam buku ini nih Mbak membahas tentang memahami apa karya ilmiah nih. Oke. Ini yang terdiri dari pengertiannya, ciri karya ilmiah, fungsi tujuan, manfaat penulisan, sikap penulisan, pengklasifikasian bentuk-bentuk karya ilmiah, dan juga ada memahami sistematika karya ilmiah nih. Oke Mbak. Mbak Melisa sudah pernah baca buku ini Mbak? Sudah pernah Mbak. Sudah Saya pernah sudah ya? pernah membaca buku ini ya teman. Kalau untuk Mbak Santi pernah ya? Belum Belum pernah. pernah ya Mbak. Saya sudah pernah membaca buku ini ya. Kiat Sukses Menulis Ilmiah. Ini apa namanya, bukunya sangat banyak informasi nih ya. Oh ya pasti lah Mbak. Mengenai tentang cara-cara tentang menulis ilmiah itu ya. Oh, secara baik dan benar ya Mbak. Bagaimana caranya, tutorialnya dan lain sebagainya dijelaskan di buku Kiat Sukses Menulis Ilmiah ini Mbak. Di bab pertamanya nih Mbak. Di bab pertamanya ada tentang memahami apa karya ilmiah nih Mbak. Oh benar Mbak. Oke. Memahami apa karya ilmiah dimulai dari membahas mengenai pengertian dari sebuah karya ilmiah. Oke, menurut Mbak
Mbak Minta sendiri karya ilmiah itu seperti apa tuh Mbak? Karya ilmiah itu seperti suatu artikel Ya. atau hasil pemikiran ide yang ditulis dengan mengikuti aturan atau kaidah-kaidah yang berlaku ya Mbak. Oke, seperti itu. Seperti itu pengertian karya ilmiah kurang lebihnya ya teman-teman. Juga karya ilmiah juga bisa dibuat sebagai tujuan untuk media informasi Mbak. untuk orang banyak dan bisa juga untuk kalangan tertentu Mbak. Itu tujuannya ya Mbak dari sebuah karya ilmiah. Tujuan dari karya ilmiah. Kalau untuk ciri karya ilmiah ada berapa sih Mbak? Ciri karya ilmiah mungkin itu ada 7 nih Mbak. Terdapat 7. Kalau boleh dikasih tahu Mbak. Yang apa aja pertama ada objektif nih ya teman-teman. Terus yang kedua ada netral. Yang ketiga ada sistematis. Terus yang keempat logis. Yang kelima ada lugas dan tidak emosional. Terus yang keenam ada tidak pleonastik. Terus yang ketujuh menggunakan bahasa baku atau bahasa yang formal Mbak. Oke, kalau boleh tahu nih Mbak, nomor 2 maksud dari netral ini apa sih Mbak? Netral maksudnya Iya, itu nomor 2. dalam hal ini adalah sikap penulisan dalam menuangkan pernyataan haruslah bebas nih dari kepentingan tertentu. Jadi oleh karena itu nih Mbak, pernyataan yang bersifat membujuk, mengajak atau mempengaruhi pembaca perlu dihindarkan. Itu pengertian arti dari netralnya ya teman-teman. Kalau untuk logisnya Mbak, apa itu? Untuk logisnya sendiri dapat dilihat dari para pola nalar yang digunakan ya Mbak. Oke. Pola nalar induktif atau deduktif jika bermaksud menyimpulkan suatu fakta atau data digunakan pola induktif nih Mbak. Benar. Sebaliknya jika bermaksud membuktikan nih suatu teori atau hipotesis digunakan pola deduktif nih. Banyak nih ya Mbak informasi di dalam buku ini nih Benar Mbak. banget. Kita baru di awal Mbak, awal bab ya Mbak. Oke, juga terdapat fungsi dan tujuan penulisan karya ilmiah nih teman-teman. Terdapat fungsi dan tujuan. Pastinya fungsi dari tulisannya itu sebagai alat komunikasi yang tidak langsung ya teman-teman. Dan juga manfaatnya nih, manfaat penulisan karya ilmiah ada berapa sih Mbak? Oke, itu di halaman berapa tuh Mbak? Untuk manfaatnya. Halaman 8 nih. Iya Mbak, ada berapa Mungkin manfaat? sebutin ya Mbak. Oh boleh. Sudah ada 6 manfaat tuh Mbak untuk manfaat penulisan karya ilmiah tuh. Yang pertama ada melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Terus ada melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiganya ada mengenalkan dengan kegiatan perpustakaan. Yang keempat ada meningkatkan pengorganisasian fakta atau secara jelas nih Mbak. Dan juga sistematis. Terus yang kelima ada memperoleh kepuasan intelektual dan yang terakhir nih Mbak. Nomor 6-nya ada memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Oke, itu ya yang disebutin Mbak Selvi tadi 6 manfaat penulisan karya ilmiah. Juga di bab pertamanya terdapat sikap penulis karya ilmiah, terdapat 7. Juga terdapat pengklasifikasikan karya ilmiah, terdapat 2 pengklasifikasinya ya teman-teman. Mbak Mita sendiri sudah pernah tuh menulis karya ilmiah? Oh, belum pernah Mbak. Kalau menulis itu saya belum pernah ya. Memang sekolah juga belum pernah. Belum pernah Mbak, karena saya kurang berminat untuk menjadi seorang penulis. Kalau untuk Mbak Selvi ini kan nggak sih Mbak jadi penulis? Untuk penulis nih? Iya. Belum sih. Nggak, belum ya. Belum minat. Penulis Jadi, atau kurang ide banget ini. Selain kurang ide, kurang minat Kurang juga. kreatif nih. Kurang minat, kurang kreatif nih. Oke. Kalau untuk sebagai editor, Untuk editor mungkin cukup ya. mungkin lah ya Mbak ya kalau sebagai editor. Untuk editor sendiri. Kita tadi di bab 1-nya ya Mbak. Di bab 1 gitu, dengan tema hari ini kiat sukses menulis ilmiah nih. Benar. Cara-cara sukses untuk menulis ilmiah.
Oke, mungkin kita langsung ke bab kedua kali ya, Mbak. Oke. Tapi sebelum kami ke bab kedua nih, bab pertamanya masih banyak mengenai informasi-informasi lainnya ya teman-teman. Dan kami akan langsung ke bab keduanya yang membahas mengenai apa sih Mbak bab keduanya? Oke, bab kedua tuh ada di mana sih Mbak? 37. Wow. Udah ke 37 ya. Oke, untuk bab keduanya di sini membahas tentang strategi mengatasi kesulitan menulis nih. Oke, lengkap banget ya sudah Iya. dijelaskan strategi-strategi bagaimana mengatasi kesulitan ketika menulis sebuah buku ya. Mbak Misu sudah di bagian pertamanya nih Mbak, ada tentang strategi penulisan karya ilmiah tuh. Oke, seperti apa tuh Mbak? Menurut Mbak sendiri untuk strategi penulisan karya ilmiah itu seperti apa? Boleh dijelaskan Mbak? Oke, menurut strateginya itu yaitu karya ilmiah itu adalah sesuatu hal yang sangat menyenangkan dan mudah ya Pak ya. Menyenangkan dan mudah bagi yang belum pernah terasa sangat sulit untuk menulis karya ilmiah Mbak. Kalau untuk penulisan karya ilmiah ya, kalau untuk strateginya saya kurang tahu juga ya Mbak, karena saya belum sampai sejauh ini membaca mengenai buku ini. Kemarin Mbaknya baca nih, sempat baca nih. Oh, sempat baca. Yang sukses menulis ilmiah bab 1 mungkin ya, belum nyampe di Oke, bab 2. benar. Baru bab 1 itu pun baru setengahnya ya, atau mungkin lompat-lompat ke bab berikutnya gitu Mbak. Ada strategi ya. Di sini masih ada lagi di masalah sesuatu yang penting. Oke, mungkin dalam setiap penulisan mungkin kita pasti ada kendalanya nih Mbak. Benar banget. Ada kendala. Salah satunya di sini ada tentang membahas tentang masalah sesuatu yang penting nih Mbak. Boleh dijelaskan nggak Mbak? Bagaimana tuh? Itu ada yang Kalau sebuah masalah ya, pastinya sebuah masalah itu pasti sering terjadi Mbak. Baik itu sebagai penulisannya, pengambilan idenya Mbak, masalahnya tuh terhambat di situ Mbak. Mungkin ya Mbak, karena saya bukan sebagai penulis ya, saya kurang tahu juga. Tapi mungkin yang saya sebutkan tadi adalah beberapa penulis baru mungkin ya Mbak, ataupun yang pengalaman sudah menulis pun tetap juga melakukan kesalahan atau ada yang terlewat gitu Mbak, kalau mengenai masalah sesuatu yang penting itu. Benar banget Mbak. di sini Juga di sini juga di bab keduanya terdapat mengenai pengembangan artikel ilmiah. mungkin untuk pengembangan artikel ilmiah ini ya, mungkin ini seperti apa namanya, metode dan mekanik. Mekanik ya Mbak. Ya, metode dan mekanik tertentu sudah seorang penulis mendapatkan permasalahan yang akan ditulisnya nih. Pengembangan karya tulis ilmiah secara metodologis memegang peranan penting nih. Mengapa demikian? Karena dalam tahap ini ibarat nih ya Mbak, ibarat membangun rumah, kita perlu memiliki fondasi dan kerangka rumah yang akan kita bangun. Ya, setelah kerangka rumah bisa didirikan, baru tergantung pada kemampuan dan yang ada untuk finishing dengan memasang berbagai ornamen dan peralatan-peralatan lain yang diperlukan. Mungkin seperti itu untuk gambarannya Mbak. Benar banget Mbak. Sebuah perkembangan artikel ilmiah ya teman-teman, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Selfie. Juga di sini terdapat cara mengatasi kesulitannya nih teman-teman. Dan juga terdapat berapa sih cara mengatasinya ini? Terdapat berapa nih Mbak? Ya, untuk cara mengatasinya di sini terdapat 6, 7 ya Mbak. Sorry, 9 nih Mbak. Banyak banget ya Mbak. Kalau boleh tahu disebutin dong Mbak, apa aja 9 masalah? Oke, untuk cara mengatasinya Sorry. Mbak. Cara mengatasinya yang pertama ada memahami bahwa menulis adalah seni. Oke. Bagus itu Mbak. Terus yang kedua ada mempertahankan stamina. Oke. Terus yang ketiga ada motivasi penulis nih.
Benar. Dan yang keempatnya ada konsentrasi dan fokus. Terus yang kelima ada kepekaan gramatikal. Dan yang keenam ada gaya bahasa. Yang ketujuh ada membangun tulisan yang sistematis. Terus yang kedelapan ada mengenal hambatan. Dan yang kesembilan menulis tanpa beban. Menulis tanpa beban itu seperti apa tuh, Mbak? Menulis tanpa beban. Menulis tanpa beban maksudnya adalah cara menulis yang semaksimal mungkin terhindar dari beban-beban psikologis nih Mbak, sehingga seseorang dapat menulis dengan relatif lebih bebas, ekspresif dan santai Mbak. Jadi itu ya Mbak, mengenai pengertian dari menulis tanpa beban. Jadi dibuat santai aja mungkin ya Mbak kalau mau menulis itu, jangan terlalu dipikirin yang akan membuat terhambat jadi penulisannya ya teman-teman. Kalau mau nanya nih Mbak, kalau yang pertama nih maksud dari memahami bahwa menulis adalah seni itu apa sih Mbak? Kok bisa sih menulis itu adalah sebuah seni? Ya, mungkin seni atau artnya Mbak, yaitu bahasa Inggrisnya ini system of principles and methods employed in the performance of a set of activities nih, atau yang biasa itu sebuah tataran prinsip dan cara-cara yang digunakan dalam melakukan seperangkat kegiatan Mbak. Jadi dalam hal ini tentunya adalah kegiatan menulis. Dari definisi tersebut nih membantu kita mengetahui nih bahwa untuk dapat menulis efektif itu Mbak diperlukan seni yang meliputi beberapa prinsip tertentu. Oke Mbak, makasih ya Mbak. Seperti itu ternyata pengertian dari apa itu memahami bahwa menulis adalah seni. Dan juga di sini ada cara atau metodenya nih Mbak, dari cara mengatasi kesulitan tadi. Memahami bahwa menulis adalah seni tadi. Di sini ada caranya nih Mbak. Itu digunakan adalah dengan memulai menulis tanpa beban tadi yang Mbak Melisa jelaskan tadi. Terus juga menulis secara sistematis. Ada juga penguasaan teknis menulis ilmiah, memprafrasa serta tata cara pengutipan. Jadi selain itu hal penting yang harus juga dimiliki oleh seorang penulis nih Mbak, yaitu adalah memelihara diri untuk senantiasa rajin berlatih atau memulai latihan-latihan yang intensif untuk melatih daya-daya intuitif yang tidak dapat dipelajari melalui pelajaran nih. Oke, ternyata itu ya. Kita pas SMK juga belajar nih ya Mbak tentang mengenai cara penulisan yang benar itu seperti apa. Tapi mungkin ya masih ada beberapa yang lupa mungkin atau jadi membuat kesalahan ketika sebuah menulis ya Mbak. Oke, sepertinya sudah selesai ya Mbak bab keduanya, atau mau Mbak Selfie tanyain lagi nih? Atau kita langsung ke next ke bab ketiga? Oke, kita langsung next ke bab ketiga. Langsung next aja ya teman-teman. Bab ketiganya nih membahas mengenai memahami kesalahan dalam penulisan karya ilmiah. Wah, berarti kita harus memahami ya apa saja kesalahan yang kita lakukan sebagai penulis dalam menulis karya ilmiah ya teman-teman. Seperti mengintrospeksi gitu Mbak. Iya, benar banget Mbak. Kesalahan dalam penulisan karya ilmiah merupakan hal yang dapat memberikan kesempatan atau pemahaman yang salah terhadap karya yang disajikan, Mbak. Untuk itu, memahami karya ilmiah atau kesalahan dalam penulisan karya ilmiah merupakan hal yang penting sebagai barometer untuk penyajian penulisan yang terukur dan berkualitas, Mbak. Dan juga di sini terdapat beberapa yang perlu diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah. Boleh disebutin nggak Mbak, ada berapa? Oke, dalam apa yang perlu kita perhatikan ya dalam penulisan karya ilmiah? Yang pertama ada menulis. Pastinya menulis. Ya, yang menulis. Terus juga ada kita harus memperhatikan paragraf atau alinea nih dalam penulisannya nih Mbak. Oke. Terus juga di sini kita lihat lagi nih ya Mbak. Ini itu aja tuh Mbak. Cuma dua ya? Iya, cuma dua. Menulis, pertama menulis, dan yang kedua mengenai paragraf atau alineanya. Mungkin itu paragraf itu nih ya. Benar banget Mbak. Kita harus memahami.
Maksud dari menulisnya yang diperhatikan dalam penulisan karya ilmiah ini apa sih, Mbak? Oke, mungkin menulis nih Mbak adalah suatu bentuk berpikir, tetapi justru berpikir bagi pembaca tertentu dan bagi waktu tertentu nih Mbak. Terus juga salah satu tugas terpenting dari sang penulisnya nih, yaitu adalah menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir yang akan dapat menolongnya mencapai maksud dan tujuannya. Yang paling penting di antara prinsip-prinsip yang dimaksudkan itu adalah penemuan, susunan, dan gaya. Secara singkat, belajar menulis adalah belajar berpikir dalam atau dengan cara tertentu. Menulis memang bukan perkara mudah ya Mbak, tapi juga bukan perkara sulit. Mungkin menulis adalah seni tersendiri dalam mengelola kata, kemudian mengemasnya dengan gagasan-gagasan yang cemerlang. Gitu ya Mbak, mengenai arti dari menulis dalam sebuah karya ilmiah. Di sini juga terdapat mengenai paragraf atau alinea. Paragraf itu disebut juga alinea ya, itu nama lainnya, nama lain dari paragrafnya yaitu alinea ya teman-teman. Oke, kata tersebut merupakan serapan dari bahasa Inggris paragraf. Kata Inggris paragraf terbentuk dari kata Yunani para yang berarti sebelum, dan grafein menulis atau menggores limbah. Oke, itu ya untuk apa itu kemudian dari paragraf. Jadi dua hal itu nih ya Mbak yang perlu kita pahami dalam menulis nih. Awalnya ya Mbak, Yang pertama ada menulis, terus yang kedua ada paragraf nih atau alinea ya Mbak. Mungkin penonton ingin menjadi penulis kalau ya Mbak, atau yang sudah jadi penulis nih, untuk direkomendasikan buku Kiat Sukses Menulis Karya Ilmiah ini ya teman-teman, karena bermanfaat banget untuk kita atau kalian yang ingin memulai atau terjun ke dalam dunia Penulisan. ya teman-teman. Mbak Melisa ini apa namanya? Minat untuk menjadi penulis atau seperti itu? Kalau ingin menjadi penulis ya Mbak, saya agak kadang iya kadang enggak Mbak. Kenapa Jadi tuh bisa penulis. begitu? Ragu-ragu sih Mbak, Ragu-ragu. Pelin-pelan ya sebutannya, ragu-ragu pengen jadi penulis, cuman takutnya idenya tuh hilang Mbak, tiba-tiba kehabisan ya. Iya, kehabisan. Oke. Nanti takutnya nih membuat pembaca penasaran Mbak, kan gak enak tuh kita udah nulis, malah berhenti tiba-tiba di tengah jalan. Karena saya juga sebagai penulis, sebagai pembaca novel ya Mbak, karena nggak suka banget kalau ada penulisan yang cuma setengah jalannya saja Mbak. Jadi saya belum terlalu pengen jadi penulis sih Mbak. Oh Mbak Selvi, kayaknya nggak sih jadi penulis atau penulis novel biasa aja nih Mbak di web lain gitu? Untuk menjadi penulis itu apa namanya? Gak begitu tertarik tuh Mbak untuk menulis, karena ya tadi seperti Mbak katakan ya, Oh benar. mungkin idenya itu agak kurang tuh Mbak. Maksudnya kalau mau Idenya. nulis sebuah karya ilmiah tuh harus di idenya terlebih dahulu ya mungkin. Kayak kita bikin cerita-cerita gitu ya, itu harus kreatif tuh Mbak, untuk benar. alur ceritanya tuh supaya pembaca nggak bosan. Benar banget. Mungkin kita harus ada punya pengalaman Iya. ya, akan kita tulis sendiri. Tapi sampainya sendiri tuh boleh ditulisin dalam pen, boleh tuh. Boleh banget tuh. Oke. Kita ke bab keempat ya Mbak. Bab Iya. keempatnya mungkin. Bab keempatnya nih membahas mengenai memahami format karya ilmiah nih teman-teman. Memahami format karya ilmiah. Itu tadi di bab 4-nya ada apa tuh Mbak? Ada tentang memahami format karya ilmiah tuh. Boleh dijelasin nggak Mbak untuk bagian di bab 4 itu Mbak? Apa aja? Yang pertamanya nih membahas mengenai bahan dan ukuran kertasnya nih, lengkap banget Mbak. Dimulai dari bahan dan ukuran kertas terlebih dahulu yang akan ditulis ya teman-teman. Dan keduanya nih mengenai format penulisannya. Format penulisannya itu seperti apa? Dan juga di sini juga terdapat format karya ilmiah.
dan masih banyak lagi. Ya, oke, cuman situ aja sih Mbak sebenarnya. Cuman hanya 3 ya teman-teman. Cara memahami format karya ilmiah ini formatnya nih ya Mbak. Oh, benar banget. Tadi untuk penulisannya Dan ini formatnya ya, teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan ada bahan dan ukuran kertas, terus juga format penulisannya tuh. Mungkin kita ini ya namanya ilmiah. Jadi kita harus memahami dulu bahan dan ukuran kertasnya itu seperti apa, Mbak. Benar banget. Jadi tidak ada kesalahan dalam penulisannya tuh. Itu tuh mungkin Mbak. Oh iya, benar banget Mbak. Yang dibatas Di sini nih dalam format penulisannya nih Mbak. ya. Di sini ada ketentuan-ketentuan dalam pengetikan sebuah karya ilmiah. Boleh dijelaskan Mbak? Ada berapa dan itu seperti apa nih buat penonton mungkin yang mau cari tahu tuh, boleh Pak jelaskan dulu. Di sini nih format penulisannya terdapat 8 Mbak. Oke, 8 dan juga cukup banyak ya Mbak. 8 Mbak. Oke. Sebenarnya Mbak yang bingung nih. Bingung Mbak, soalnya ini banyak banget dan juga pastinya ini nih mengenai ukurannya seperti apa, batas tepi marginnya seperti apa, spasinya, jarak dari ketukan atau jarak dari tanda bacanya nih Mbak. Juga terdapat penomoran halamannya, nomor-nomor berapa aja nih yang mau ditentuin, sampai berapa, dari mana sampai berapa nomornya Mbak. Juga terdapat tabel dan gambarnya. Tabel dan gambar itu tidak wajib ya Mbak di dalam sebuah buku kali ya. Karena mungkin beberapa ada buku yang tidak bertabel atau diberikan gambar oleh penulisnya ya Mbak. Jadi tidak terlalu wajib juga sih. Juga terdapat sampai 8 Mbak. Sampai 8 yaitu sampai tabel dan gambar mengenai format karya ilmiahnya atau format penulisannya nih Mbak. Oke, di sini juga terdapat format karya ilmiah nih Mbak. Terdapat berapa sih Mbak format karya ilmiahnya? Oke, di sini untuk formatnya sendiri nih Mbak, di sini ada 9. 9. Oke. Yang pertama ada bagian awal. Di bagian awal ini juga terdiri halaman sampul, lembar persetujuan abstrak kata pengantar. Terus juga ada daftar isi, daftar tabel, juga ada daftar gambar nih Mbak. Oke. Terus yang keduanya ada pendahuluan nih. Terdiri dari juga latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan masih banyak lagi nih Mbak untuk yang di bagian 2 ini. Benar banget Mbak. Dan yang ketiganya nih mengenai kajian pustakanya. Kajian pustakanya terdapat Ada 2 dua Mbak ya, 2. Terdapat 2 hal dan juga di sini juga terdapat metode penelitiannya. Metode penelitiannya nih terdapat 4 ya Mbak, terdapat 4. Yang pertama rancangan penelitian, keduanya populasi dan sampelnya, ketiga instrumen penelitian, dan terakhir mengenai teknik pengumpulan datanya. Mengenai metode penelitian nih Mbak, juga nomor 5-nya hasil penelitian. Hasil penelitiannya terdapat 2. Pertama deskripsi data dan keduanya pengujian hipotesis. Keenamnya nih juga mengenai analisa dan pembahasannya. Tujuan dari bab pembahasannya itu terdapat 6 Mbak. Terdapat 6. Juga dan nomor 7-nya ini terdapat penutup ya. Penutup. Pastinya sebuah penulisan harus ada penutupnya ya Mbak. Biar kesimpulan atau biar pembaca tahu mengenai penutup dari buku tersebut. Untuk penutupnya juga diisi saran ya Mbak. Benar banget, saran dan kesimpulannya ya teman-teman. Pastinya itu dibutuhkan kesimpulan mengenai dari buku yang akan ditulis oleh seseorang ya teman-teman. Dan kedelapannya nih daftar pustaka nih, daftar pustaka. Mungkin ada beberapa buku yang terdapat dan memiliki daftar pustaka di dalamnya, tapi juga ada beberapa buku yang tidak terdapat daftar pustakanya juga di dalam bukunya. Menurut Mbak Selvi, penting nggak sih Mbak daftar pustaka di dalam sebuah buku? Oke, untuk daftar pustaka ya.
Mungkin itu penting tuh ya Mbak. Oke, penting. Buku yang formal itu mungkin penting tuh. Itu penting tuh. Oh, penting ya teman. Berarti Penting. menurut Sapi penting. Oke, dan ini terakhirnya nomor 9 yaitu lampiran. Lampiran gak wajib ya teman. Mungkin ada beberapa memberikan lampiran di akhir bukunya, tapi ada beberapa juga yang tidak memberikan lampiran. Contohnya seperti apa tuh? Oh, lampiran contohnya itu seperti yang saya ketahui ya, yang saya ketahui lampirannya itu seperti disertai sebuah gambar, Mbak. Sebuah gambar atau foto dari kegiatan yang penulis jalani selama menjalani buku tersebut, Mbak. Tapi itu setahu saya ya, maaf banget kalau salah. Mungkin seperti itu ya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Terus nih di bab 5 nya nih Mbak, ada tentang memahami cara mengutip. Oke, isinya tuh ada apa aja tuh Mbak? Oke, mungkin menurut Mbak sendiri nih, mengutip itu artinya seperti apa tuh? Mengutip itu merupakan permasalahan yang simple atau sederhana nih Mbak. Namun akan dapat menentukan kualitas dan orisinalitas dari suatu karya ilmiah Mbak. Itu pengertian dari mengutip ya Mbak. Bab kelimanya ini membahas mengenai apa saja di sini Mbak? Yang pertama tadi ada kutipan nih ya Mbak. Kutipan, di sini ada pengertian dan fungsi mengutip tadi nih Mbak. Terus ada jenis kutipannya nih. Ya. Di sini ada beberapa nih ya. Yang pertama ada kutipan langsung nih. Terus juga ada kutipan tidak langsung nih Mbak. Ada 2 jenisnya nih dalam kutipan. Ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Mungkin seperti itu tuh Mbak untuk Ini bahas ya. ya untuk pembahasan dari bab 5 nih. Dan pasti banyak informasi ya Mbak untuk kita baca nih. Kalau kita baca pasti kita tahu Benar banget. banyak informasi yang ada di dalam buku ini nih Mbak. Oke, benar banget ya Mbak. Sejauh kita pantau atau kita baca beberapa kali ya Mbak, buku ini benar-benar sangat direkomendasi ya Mbak. Benar-benar sangat direkomendasi untuk penulis ya teman-teman, atau untuk orang memulai ingin menulis. Buat kalian yang sedang mengerjakan karya ilmiah juga nih wajib buat sangat direkomendasiin ya Mbak. Apalagi mahasiswa, Iya, gitu ya, benar sekali. Mahasiswa banyak nulis seperti itu ya Mbak. Benar banget Mbak, untuk skripsinya ya Mbak. Ya. Oke, membahas mengenai kutipan. Pengertian dan fungsi mengutip. Pengertian kutipan itu apa sih Mbak? Oke, untuk pengertian dari kutipan sendiri, kutipan itu berasal dari bahasa Indonesia nih Mbak, yaitu kutip dan ditambah dengan imbuhan an di akhir kata, maka menjadi kutipan tuh Mbak. Oke. Kutipan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sebuah pengambilan perkataan atau kalimat dari buku atau yang lainnya tuh Mbak. Kutipan adalah pinjaman pendapat dari seorang pengarang maupun bukan pengarang, baik secara tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, internet maupun dalam bentuk lisan seseorang nih. Oke, ternyata seperti itu ya teman pengertian dari kutipan. Kutipan langsung dan kutipan tidak langsung nih. Ini saya pernah mempelajarinya nih pas di SMK kemarin. Oke. Kutipan-kutipan ini mungkin ini ada di pelajaran bahasa Indonesia nih ya Mbak. Benar banget Mbak. Hal-hal dalam cara menulis seperti ini. Pasti Mbaknya sendiri suka tuh bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia saya netral Mbak. Netral. Siapa tuh? Kenapa? Kadang iya, kadang enggak sih Mbak. Gurunya tuh ya Mbak. Iya benar banget Mbak. Sesuai Sesuai guru yang guru. mengajarnya ya. Dan juga di sini terdapat fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah untuk menegaskan isi, uraian, atau membuktikan kebenaran yang diajukan penulis nih Mbak berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Sini nih, jadi menurut
Sedangkan fungsi kutipan menurut Goris Keraf yang dikutip oleh Yulia Catur Wulandari, fungsi kutipan itu ada berapa tuh, Mbak? Terdapat 4, Mbak. Oke, bisa disebutkan nggak, Mbak? Oke, yang pertamanya nih mengenai landasan teorinya. Keduanya pemuat pendapat orang lain, ketiganya penjelasan suatu uraian, dan terakhir yang keempatnya mengenai bahan bukti untuk menunjang pendapat. Itu mengenai fungsi kutipannya menurut Goris Keraf ya teman-teman. Oke, nah di sini di bab 5 nih, Mbak. Di bab 5 ini juga ada jenis kutipannya nih. Jenis kutipan. Tadi ada jenis kutipan langsung, ada juga tidak langsung tuh, Mbak. Bener banget, Mbak. Kutipan langsung itu mungkin seperti apa tuh? Boleh dijelaskan? Kutipan langsung itu adalah kutipan yang mengambil secara persis dari kata ke kata berdasarkan sumber yang digunakan dalam penulisan, Mbak. Itu mengenai pengertian kutipan langsung ya. Dan juga di sini ada beberapa hal yang perlu ditulis dalam kutipan langsung. Terdapat 5 ya teman-teman. Terdapat 5 hal-hal yang perlu ditulis dalam kutipan langsung. Juga terdapat cara penulisan kutipan langsung dalam karya ilmiah. Terdapat cukup banyak ya. Terdapat 4. Disertai pengertian dan juga disertai sebuah contoh nih Pak mengenai tarik napasnya dalam-dalam mengenai kutipan langsung dalam karya ilmiah. Kalau kutipan tidak langsung ini apa sih Mbak artinya? Oke, untuk kutipan tidak langsung ya Mbak. Iya. Kutipan tidak langsung itu mungkin adalah kutipan yang tidak setara atau sama persis seperti bahan aslinya tuh Mbak. Hal yang sama juga dikatakan oleh Wahid Murni bahwa kutipan tidak langsung adalah simpulan peneliti terhadap suatu uraian kalimat yang ada dalam sebuah atau lebih sumber pustaka. Oke, Mbak. Terus juga di sini ada nih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kutipan tidak langsung. Ada 4 ya Mbak. Boleh disebutkan? Oke, langsung ya Mbak. Gercep ya. Yang pertama di sini ada kutipan diintegrasikan dengan teks nih Mbak. Terus juga yang kedua ada jarak antara baris dalam kutipan spasi rangkap. Dan yang ketiga ada kutipan tidak diapit, tanda kutip, serta yang bagian terakhirnya nih Mbak. Ada tentang setelah selesai menulis diberi sumber kutipan. Disebutin Mbak Selfie itu merupakan yang perlu diperhatikan dalam kutipan tidak langsung ya teman-teman. Nah di sini juga terdapat diberikan dua cara nih dalam menulis kutipan tidak langsung. Juga diberikan contoh bagaimana cara yang benar ya ketika menulis kutipan tidak langsung ya Mbak. Diberikan oleh penulisnya, lengkap banget ya Mbak. Di sini juga terdapat cara penulisan sumber kutipan. Terdapat 4 ya Mbak, terdapat 4. Dan juga terdapat contohnya. Juga contoh diberikan oleh penulis di dalam buku ini mengenai sumber kutipannya nih, sumbernya dalam karya ilmiah. Oke, ini ada contoh sumber kutipan dalam karya ilmiah. Ada beberapa ya Mbak. Bener banget. Kutipannya ada sumber buku, ada juga sumber online, sumber makalah dan makalah seminar, dan masih banyak lagi nih untuk sumber-sumbernya nih Mbak. Banyak banget ya Mbak, lengkap banget diberikan oleh penulis dalam bab ini. Oke. Menurut Mbak Melisa sendiri, ini bagian yang terpenting nih ada di bagian bab berapa tuh Mbak? Mungkin Menurut bagian saya ya Mbak, menurut saya yang paling penting itu mengenai bab keempat tadi nih Mbak. Bab keempat tadi membahas mengenai memahami format karya ilmiah, karena saya tuh agak masih lupa ingat itu Mbak. Kalau mau menulis secara benar mengenai tanda kutipannya seperti mau diletakkan di mana dan lain sebagainya yang benar dan yang baik ya Mbak. Menurut saya bab keempatnya sih Mbak yang paling penting. Kalau sejauh ini Mbak Selfie, kita baru bab kelima ya. Tadi terdapat berapa bab Mbak ini? 6 bab. 6 bab ya teman.
Sejauh ini beberapa sih Mbak yang menurut Mbak penting untuk dipahami? Oke, menurut saya di bab satunya tuh Mbak. Di Bab bab satu pertama. mungkin cukup menarik nih ya Mbak. Ada tentang memahami apa karya ilmiah. Jadi mungkin sebelum kita menulis nih ya, kita harus tahu dulu nih apa itu karya ilmiah, pengertiannya, ciri-cirinya, dan apa namanya, masih apa Fungsinya, dan manfaatnya, dan lain sebagainya. Mbak. Jadi sebelum kita menulis karya ilmiah itu sendiri, kita harus tahu nih apa itu karya ilmiah tuh. Benar banget Mbak. Oke, mungkin ini kita masih di bab 5 tuh Mbak. Benar banget, masih di bab 5 ya, satu bab lagi ya teman-teman. Satu Bab bab lima lagi. tadi. Semoga saja sampai ya Mbak, sampai jam 3 nanti ya kita bahas nanti. Oke, tadi disebutkan Mbak Selvi nih mengenai Kutipan. mengenai contoh sumber kutipan dalam karya ilmiahnya. Pertama sumber buku, kedua sumber skripsi, tesis, dan disertasi, ketiganya sumber makalah dan makalah seminar, keempatnya sumber surat kabar, kelimanya sumber online, keenamnya sumber majalah, ketujuhnya sumber hasil wawancara, dan terakhir mengenai sumber komunikasi personal. Boleh nggak sih Mbak disebutin nih contoh dari sumber online ini? Sumber online Iya. itu ada di halaman berapa? 100. Oke. Untuk contoh dari sumber online-nya sendiri nih Mbak, yaitu sebagaimana terjadi di beberapa negara yang sedang berkembang. Di Indonesia juga ditemukan bahwa banyak kasus korupsi yang terjadi atas nama pemberantasan korupsi nih. Jadi seperti itu nih Mbak. Oke Mbak. Itu mungkin contoh dari sumber online, dan masih banyak lagi nih ya tentunya untuk contoh-contohnya yang lain. Tentunya di sini kita ambil tentang korupsi ya Mbak. Korupsi ya, yang makin banyak ya Mbak di Indonesia. Yang mana tadinya awalnya pengen memberantas, malah ikutan korupsi. Jangan seperti itu ya Mbak. Pak Erdi. Tidak boleh, sorry ya. Oke, di sini ada. Oke, di sini ada juga sumber kutipan footnote. Oke, seperti apa tuh Mbak? Boleh dijelaskan nggak? Kutipan footnote atau catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran Oke. atau akhir bab karangan ilmiah dan bisa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar nih Mbak, yang mengenai menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan ya Oke. Mbak. Seperti itu ya Mbak untuk apa pengertian dari footnote yang Sumber kutipan footnote yang Mbak. bikin Mbak bisa terpingkal-pingkal kan itu. Tiba-tiba banget Mbak ada pikiran. Tiba-tiba itu figurnya ya. Di sini juga ada contoh sumber kutipan berdasarkan footnote. Itu yang pertama nih ya Mbak. Ya. Saya aja ini baginya. Yang pertama ada sumber buku. Sumber buku. Ada sumber buku dan ada juga sumber skripsi, tesis, dan disertasi. Terus juga ada sumber terjemahannya nih Mbak. Oke, benar. Oke, di sini ada juga contoh-contohnya nih ya Mbak. Untuk sumber buku tadi ada beberapa contohnya nih. Jadi penulisan footnote satu orang pengarang. Di sini ada banyak ya Mbak untuk penulisnya nih. Contoh-contohnya ada nama penulisnya nih. Ada nama penulisnya juga nih Mbak. Contoh-contoh bagaimana penulisan satu orang pengarang, mengenai penulisan footnote 2 atau 3 orang pengarangnya, bagaimana cara menulisnya ya teman, dan 4, 5 dan lain sebagainya, cara penulisannya yang baik dan benar ya Mbak. Oke, di sini ada banyak. Salah satunya ada dengan nama penulis Muhammad Ibnu Abdillah Al-Zarkashi. Bagus nih ya Mbak untuk namanya. Banyak banget. Oke, mungkin buat Mbak Melisa sendiri nih untuk apa namanya, nama
penulis yang mungkin sangat memotivasi itu siapa sih, Mbak? Oke, nama Penulisnya. penulis ya teman-teman. Mungkin Mungkin Mbak Melisa suka baca apa namanya, novel apa komik dong Mbak. Untuk penulisnya sendiri Mbak Melisa suka baca penulis dari cerita komik siapa tuh? kalau untuk penulis saya kurang tahu Mbak, karena saya lebih fokus ke komiknya ya langsung. Mungkin ke Tanpa ceritanya penulis, ya. ya langsung ke ceritanya Mbak, tanpa langsung ke siapa sih nama penulisnya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sini ada juga sumber kutipan EndNote. Not atau N itu terakhir ya. Oke, ya. Apa sih? Iya benar banget. Not itu apa sih Mbak? Oke, untuk EndNote sendiri dikenal dengan pemakaian EndNote ya, atau catatan akhir Mbak. EndNote merupakan cara untuk memberi penjelasan dari sebuah kutipan yang berbentuk langsung maupun tidak langsung yang diletakkan dalam artikel ilmiah Mbak. Dan juga selain itu berfungsi sebagai penjelasan dari hal-hal penting dan berkaitan erat dalam artikel. Namun nih, apabila diletakkan dalam teks akan mengganggu struktur ilmiah atau paragraf yang ada nih Mbak. Nah, di sini juga ada tata cara penulisan EndNote-nya nih. Jadi lengkap nih ya Mbak untuk buku ini. Benar banget. Informasinya buku sekecil ini. Buku yang seperti tipis ini ya Mbak, 150-an halaman ya teman-teman. Cukup tipis juga, namun juga tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga ya teman-teman. Namun memiliki informasi yang berguna untuk kita atau kalian ya teman-teman. Oke, di bab kelimanya juga terdapat daftar pustaka nih, daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Apa sih Mbak pengertian daftar pustaka itu? Oke, daftar pustaka sendiri nih Mbak ya, berasal dari kata daftar dan pustaka. Daftar menurut bahasa Indonesia adalah catatan sejumlah nama nih atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah Mbak. Dan juga sedangkan pustaka adalah buku, kitab dan bacaan Mbak. Jadi di sini juga kesimpulannya nih Mbak, daftar pustaka itu adalah sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel dan bahan-bahan penerbitan lainnya nih yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap nih. Mungkin seperti itu. Seperti itu mengenai pengertian daftar pustaka yang seperti dijelaskan oleh Mbak Selvi ya teman-teman. Di sini juga terdapat ketentuannya ya Mbak. Ketentuan umum penulisan daftar pustaka dalam sebuah karya ilmiah nih. Di sini ada beberapa nih, banyak punya Mbak. Terdapat 8 ya. Terdapat 8 ketentuan umum penulisan daftar pustakanya ya teman-teman. Cukup banyak dan lengkap banget. Juga terdapat sumber-sumber daftar pustakanya nih. Terdapat pertamanya nih sumber bukunya. Juga diberikan contoh-contohnya juga ya, bagaimana cara penulisannya. Dan yang keduanya nih mengenai sumber skripsi, tesis, dan disertasi. Juga diberikan contoh. Dan terakhir C-nya mengenai sumber terjemahan, D-nya mengenai sumber makalah dan makalah seminar, E-nya sumber surat kabar, F-nya sumber online, G-nya sumber majalah, H-nya sumber artikel, dan terakhir I sumber media elektroniknya Mbak. Yang saya sebutkan tadi diberikan contoh-contoh juga ya Mbak, bagaimana cara penulisan yang baik dan yang benar. Oke, itu mungkin untuk bab 5-nya. Bab 5, oke. Bab 5. 52 Mbak. Oke, mungkin di bab 6-nya nih Mbak, mengenai apa nih? Bab terakhir nih ya, untuk pembahasan tema tentang kiat sukses penulis ilmiah ini Mbak. Oke, bab 6 ini penulis membahas mengenai contoh proposal tesisnya Mbak. Sistem perencanaan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Teknis Keamanan Palembang 2004. Membahas apa aja sih Mbak di bab ke-6 atau terakhir kita pada hari ini? Ada latar belakangnya ya, latar belakang masalah. Dan ada juga di sini tentang ini nih Mbak.
latar belakang masalah, ada rumusan masalah, ada juga pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan masih banyak lagi nih Mbak untuk di bab terakhir kita pada Hari ini ya, benar banget Mbak. Dan sepertinya nih latar belakang masalahnya cukup banyak ya teman-teman. Latar belakang masalahnya, bagaimana masalah-masalah yang terjadi atau yang telah dihadapi ya teman-teman, cukup banyak dan panjang. Pastinya masalahnya berarti panjang ya Mbak. Masalahnya panjang. Itu kita harus cari dulu nih latar belakangnya seperti apa nih sebelum menulis karya ilmiah. Terus juga ada rumusan masalahnya nih Mbak. Rumusan masalah. Oke, ada 1000 guys. Rumusan masalahnya ini seperti apa nih Mbak? Dalam bagian B-nya nih ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu seperti bertitik tolak dari latar belakang masalah. Seperti dikemukakan di atas, dapat dipahami ada sejumlah faktor yang menyebabkan mengapa perencanaan merupakan hal yang mendasar Mbak untuk dikaji dan didalami. Apalagi mengingat perencanaan merupakan arah yang ingin dicapai dalam suatu program. Itu mengenai rumusan masalahnya ya teman-teman. Dan juga rumusan masalahnya juga diberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ya teman-teman. Terdapat 3 pertanyaan ya teman-teman, yang mungkin beberapa orang penasaran pertanyaan dan apa sih jawabannya gitu. Oke, juga nih terdapat pembatasan masalah. Pembatasan masalahnya nih terdapat berapa sih Mbak? Pembatasan masalahnya sendiri di sini terdapat 3 nih Mbak. Oke, yang pertama, yang pertama ada pada permasalahan pertama yang menjadi kajian peneliti berkenaan dengan teori dasar perencanaan pada Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Palembang nih Mbak. Oke, terus yang keduanya ada pada permasalahan kedua indikator yang diajukan dikenakan dengan proses penyusunan analisa SWOT atau SWOT ya Mbak. Terus yang ketiganya di sini ada pada permasalahan ketiga masalah yang ingin dikaji berkenaan dengan penerapan konsepsi manajemen modern dalam proses perencanaan pada Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Palembang. Oke, juga terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya nih terdapat 3 ya teman. Terdapat 3 tujuan yang akan diteliti, apalagi atau tujuan penelitiannya yang disebut ya teman-teman. Juga terdapat kegunaan dari penelitiannya. Pasti kan kalau meneliti sesuatu harus ada gunanya ya Pak. Harus ada manfaatnya. Harus ada guna dan manfaatnya. Jadi kalau cuma meneliti aja nih tanpa kegunaan atau manfaat yang lain, jadi percuma aja gitu. Ada juga ini di selanjutnya di sini ada tinjauan pustakanya nih. Tinjauan pustaka. Jadi buat kita untuk melihat lebih jauh aspek-aspek strategis nih Mbak dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Teknis Keagamaan Palembang nih. Maka akan terus kemukakan nih beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Teknis Keagamaan. Oke. Ini finishingnya nih ya Mbak tentang tinjauan pustaka nih. Juga terdapat kerangka teorinya ya Pak. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori perencanaan yang dikemukakan oleh Hudson seperti dikutip Medpidarta 1990. Teori perencanaan yang dimaksud adalah meliputi proses perencanaan berupa teori radikal. Oke, untuk seperti itu ya Mbak. Dan di sini masih ada lagi nih metodologi penelitian ya Mbak. Yang pertama sini ada dibagi jadi beberapa lagi ya Mbak. Terus yang pertama ada pendekatan dan desain penelitian. Terus yang kedua ada jenis dan sumber data. Yang ketiganya ada sasaran penelitian, dan keempatnya ada definisi operasional nih Mbak. Jadi mungkin itu ya Mbak isi dari bab-bab yang ada di penelitian. Kita sudah ada di bab 6. Bab 6 atau bab terakhir.
Dan apalagi terdapat daftar pustaka nih. Dan daftar pustaka ini pastinya benar dong penulisannya, karena penulisnya aja nih membuat buku dengan judul Kiat Sukses Menulis Ilmiah ya teman-teman. Dan diakhiri dengan biodata para penulisnya, yaitu biodata Pak Arwan dan biodata Pak Marwansyahnya nih. Ya, di sini ada 2 penulisnya, Mbak. Benar banget, 2 penulis di Pak dalam Arwan buku. dan juga Bapak Marwansyah nih. Oke, Ini beliau juga penulis terbaik nih. oke benar banget. Ini tema kita pada video kali ini nih, Mbak, tentang kiat sukses menulis ilmiah nih. Ada 6 bab ya, Mbak, yang sudah kita bahas tadi. Benar Ya, banget. mungkin ini banyak informasinya nih tentang buku ini nih, Mbak. Jadi buat Mbak sendiri sangat direkomendasikan nggak, Mbak? Direkomendasiin banget ya teman, buat kalian yang ingin menjadi seorang penulis atau kalian sudah menjadi penulis, direkomendasi atau lagi sebagai mahasiswa mungkin ya, direkomendasikan buku Kiat Sukses Menulis Ilmiah dengan penulisnya Dr. Arwan MPDI dan Marwansyah MPDI. Oke, sepertinya live kita mau berakhir ya Mbak. Untuk bagian penutupannya, boleh nggak Mbak? Penutupannya ini apa nih? Oke, mungkin buat kalian ya, buat teman-teman jangan lupa di like dan subscribe nih untuk video-video yang ada di melalui apa namanya, live stream di YouTube kita pada jangan lupa di like, subscribe, atau buat kalian yang mau cari apa namanya tema-tema nih, boleh banget nih buat ide kalian, bisa langsung di komen aja nih. Oke. Kita next mau buat tema apa, bisa langsung di komen aja nih. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dari tim Aksara Pena ya. Oke, mungkin kita berdua pamit undur diri nih ya untuk Oke. video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya nih. Jangan lupa dipantengin terus ya teman-teman. Bye-bye.